Apa itu persediaan barang dagang? Persediaan barang dagang adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasionalnya. Dalam akuntansi, persediaan ini termasuk ke dalam aset lancar karena diharapkan bisa terjual dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Ada beberapa metode yang digunakan perusahaan untuk menilai persediaan, yaitu yang pertama first in first out atau FIFO, artinya adalah barang yang pertama kali dibeli akan pertama kali keluar atau pertama dijual. Yang kedua adalah last in first out, LIFO, artinya adalah barang yang terakhir dibeli akan keluar pertama atau pertama dijual. Dan yang ketiga ada weighted average cost atau WAC. Jadi biasanya ini perusahaan rata-ratakan pembelian dari awal maupun pembelian selanjutnya. Nanti akan menjadi patokan untuk menentukan nilai cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Lalu, gimana sih cara untuk mengelola stok dalam Odoo Accounting? Dalam mengelola kartu stok tidak hanya sebatas menggunakan fitur Odoo Accounting saja, tapi kita menggunakan fitur lain seperti sales, forecast, dan inventory. Sales sendiri juga sudah terintegrasi dengan inventory. Jika barang sudah dibeli pelanggan, maka perusahaan akan mengeluarkan invoice yang pastinya nanti akan berpengaruh pada fitur accounting. Selanjutnya adalah tahap awal, apa yang dilakukan untuk mengelola stok. Yang pertama, kita siapkan produk apa saja yang akan kita jual atau kita beli. Untuk persediaan barang sendiri, sebelum menjual kita harus membeli produk dari perusahaan lain, yaitu klik menu inventory, lalu klik produk, lalu klik new. Di sini kita bisa menambahkan produk apa saja yang akan kita gunakan. Nah, untuk produk tag-nya sendiri disesuaikan. Untuk consumable berarti dikonsumsi, service berarti jasa, lalu untuk storable produk ini untuk yang di luar makanan. Selanjutnya pada invoicing policy disesuaikan sebagaimana kebijakan perusahaan. Jika ordered quantities berarti barang-barang berkurang saat perusahaan lain mengorder pesanan kepada perusahaan kita. Jika delivered quantities berarti barang tersebut saat dikirim baru berkurang dalam sistem. Kemudian untuk sales price-nya diisi dengan harga jual, lalu customer tax-nya diisi dengan persentase pajak, sedangkan cost di sini dengan harga pokok penjualan. Untuk produk kategori bisa disesuaikan. Lalu internal reference-nya, barcode, dan produk template tag. Ini bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya kita ke menu sales. Pada optional produk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu pada menu purchase, pada bagian vendor diisi dengan nama vendor atau barang tersebut. Berasal dari vendor mana, jika barang dapat dibeli di mana saja maka tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya pada menu inventory diisi sesuai deskripsi barang, seperti barang tersebut berapa beratnya, berapa panjang dari barang tersebut atau produk tersebut. Terakhir pada menu accounting disesuaikan akunnya, contohnya pada income account diisi dengan sales, expense-nya diisi dengan COGS, lalu untuk aset tipenya diisi jika barang tersebut masuk ke dalam aset. Jika sudah, klik save. Lalu cara menambahkan kuantitas produk tersebut, kita ke fitur purchase, lalu kita klik new. Di sini kita isi nama vendornya, lalu isi tanggal ketika kalian mengeluarkan purchase, order, isi produk apa saja yang akan kalian beli, deskripsinya seperti apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Dengan diadakannya purchase order ini, biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang nantinya akan ada perbedaan dari harga tersebut. Jika sudah, kita klik save. Lalu nantinya persediaan akan melakukan validasi apakah produk tersebut telah diterima. Jika sudah, maka persediaan akan meng-create bills atau tagihan. Lalu apakah nanti di menu inventory akan muncul? Tentunya akan muncul. Bisa kita lihat ke fitur inventory, baru produk nantinya akan muncul on hand-nya berapa dan harganya berapa. Itulah untuk membeli barang. Berbeda dengan menjual, yang pertama kita
harus mengeluarkan sales order. Pertama ke fitur sales, lalu kita klik order, lalu kita pilih quotation. Biasanya sales quotation ini masih bersifat menawarkan kalau sales order mendekati ke pembelian. Biasanya itu tergantung perusahaannya, apakah langsung mengeluarkan sales order atau sales quotation dulu. Tidak jauh berbeda dengan proses pembelian, hanya berbeda menunya nanti akan tersinkronisasi pada menu accounting, lalu customer nantinya akan muncul di invoice, itu yang akan menjadi pengakuan faktur di setiap pelanggan. Lalu bagaimana melihat tracking produk tersebut? Apa sudah berkurang atau menambah? Yang pertama, kita klik inventory, lalu produknya biasanya ada history, nanti akan keluar. Atau juga bisa kalian mengunduh dari laporan kartu stok. Caranya kalian reporting, kemudian stok. Nah, di sini kita bisa melihat dari harga produk tersebut, kemudian barang tersedianya berapa. Itulah cara mengelola kartu stok pada platform modul accounting.